Binsar Panjaitan marah besar di depan Jokowi karena ijazah palsu masih saja jadi isu murahan para perusak negeri ini. Jadi gini, kemarin Luhut Binsar Panjaitan datang ke rumah Jokowi di Sumber, Solo. Kunjungannya ini sebenarnya sederhana, silaturahmi Idul Fitri. Tapi yang menarik bukan cuma salam-salaman dan makan ketupatnya, melainkan apa yang Luhut sampaikan setelah pertemuan itu. Luhut bilang, "Saya ini datang karena respect. Saya ini anak buah Pak Jokowi dulu. Dan saya tahu selama 10 tahun Jokowi bekerja keras untuk Indonesia." Nah, kalimat ini sederhana tapi dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena Luhut secara langsung menampar muka orang-orang yang selama ini sibuk nyinyir, sibuk cari-cari celah buat menjatuhkan Jokowi. Mari kita bahas lebih dalam. Beberapa orang yang katanya intelektual, yang katanya profesor, sibuk bikin teori konspirasi bahwa Jokowi pakai ijazah palsu. Seolah-olah negeri ini bodoh, seolah-olah selama 10 tahun ada presiden yang memimpin dengan dokumen palsu dan gak ada satupun lembaga negara yang sadar. Lucu kan? Ini bukan sekadar kritik, tapi kebodohan yang dibuat-buat. Yang lebih ironis, orang-orang yang percaya teori ini bukan hanya rakyat biasa yang gampang termakan hoaks, tapi juga akademisi, profesor, doktor, orang-orang yang seharusnya pintar. Tapi ternyata gelar tinggi tidak menjamin kecerdasan. Luhut dengan kalimat sederhana tadi langsung membanting semua narasi bodoh ini. Kenapa? Karena kalau tuduhan itu benar, Luhut nggak akan mungkin membela Jokowi seperti ini. Luhut ini orang yang sejak dulu dikenal keras dan to the point. Dia bukan tipe yang basa-basi. Kalau Jokowi benar-benar salah, Luhut pasti sudah meninggalkannya sejak lama. Tapi nyatanya, dia tetap datang, tetap menunjukkan respect, dan tetap mengakui bahwa Jokowi telah berjasa. Dan disinilah letak kegagalpahaman para intelektual dungu itu. Mereka sibuk mencari-cari kesalahan, tetapi lupa bahwa Jokowi bukan cuma soal ijazah. Jokowi adalah soal kerja nyata. Banyak orang berharap Prabowo akan bertindak keras terhadap Jokowi. Mereka berpikir, begitu Prabowo menang, dia akan membersihkan warisan Jokowi. Tapi faktanya, Prabowo justru semakin dekat dengan Jokowi. Setiap kali Jokowi diserang, Prabowo justru semakin menunjukkan sikap solid. Dan ini yang membuat para tukang nyinyir makin frustrasi. Mereka berharap Prabowo akan menjatuhkan Jokowi, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Prabowo semakin menunjukkan persahabatan. Lalu, siapa yang sebenarnya salah perhitungan? Para analis politik dadakan yang berharap Prabowo akan membalas dendam? Atau Jokowi yang ternyata justru makin menguat setelah pensiun? Inilah yang gagal dipahami oleh orang-orang yang sibuk menggoreng isu murahan. Mereka terus berharap akan ada konflik besar, akan ada pembalasan, akan ada pengadilan politik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jokowi semakin diakui, Prabowo semakin teguh, dan para penggoreng isu makin kehilangan arah. Luhut mengajarkan satu hal yang sangat penting. Politik bukan cuma soal mencari kesalahan, tapi juga soal mengakui jasa. Kritik boleh, bahkan harus. Tapi kalau kritik yang dipakai cuma hoaks dan kebencian, itu bukan lagi politik. Itu cuma dendam yang tidak kesampaian. Para profesor yang sibuk membuktikan bahwa Jokowi pakai ijazah palsu, pernahkah mereka berpikir lebih jauh? Apa dampaknya bagi negara kalau tuduhan itu ternyata bohong? Apa mereka sadar bahwa mereka sedang menghancurkan kredibilitas diri sendiri? Itulah yang Luhut sampaikan tanpa banyak basa-basi. Bukan karena dia penjilat, bukan karena dia buta terhadap kekurangan Jokowi, tapi karena dia tahu bahwa politik itu harus punya keseimbangan kritis tapi juga apresiatif. Dan inilah yang membedakan politisi sejati dengan sekadar tukang nyinyir. Jokowi telah selesai memimpin, tapi lihatlah, bahkan setelah pensiun, dia masih jadi pusat perhatian. Dan mereka yang sibuk menyerangnya, mereka hanya akan terus berteriak, sementara sejarah tetap mencatat siapa yang telah bekerja dan siapa yang hanya pandai nyinyir. Ada satu hal yang menarik dari setiap serangan ke Jokowi. Semakin kencang orang-orang menyerang, semakin kuat Jokowi bertahan. Dan ini bukan hanya soal Jokowi pribadi, tapi juga soal bagaimana politik bekerja di Indonesia. Lihat saja polanya. Sejak awal Jokowi naik ke panggung nasional, dia selalu diserang dengan berbagai cara. Mulai dari isu PKI, antek asing, antek Cina, ijazah palsu, sampai tuduhan bahwa dia otoriter. Tapi anehnya, serangan-serangan ini tidak pernah benar-benar berhasil menjatuhkan dia. Kenapa? Karena yang menyerang selalu memakai cara yang salah. Mari kita bedah satu persatu. Isu PKI, gagal.
Mereka bilang Jokowi keturunan PKI. Mereka buat video, meme, sampai ceramah-ceramah penuh kebencian. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada bukti. Malah makin kesini, orang-orang makin muak dengan narasi basi ini. Isu ijazah palsu? Konyol? Serius, bayangkan seorang Jokowi bisa jadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode dengan ijazah palsu dan semua lembaga negara diam saja? Logikanya di mana? Ini bukan kritik, ini cuma upaya menjatuhkan dengan cara yang sangat amatir. Isu otoriter? Halah, otoriter dari mana? Justru kalau dibandingkan dengan beberapa pemimpin sebelumnya, Jokowi lebih banyak menerima kritik daripada bertindak represif. Kalau benar-benar otoriter, apakah orang-orang yang tiap hari mencaci maki dia di media sosial masih bisa hidup nyaman? Dan puncaknya, setelah semua isu itu gagal, sekarang mereka menyerang Jokowi dengan isu cawe-cawe politik. Katanya Jokowi terlalu ikut campur dalam pemilu 2024. Katanya Jokowi tidak netral. Katanya Jokowi melanggar demokrasi. Tapi lucunya, orang-orang yang berteriak soal ini adalah orang-orang yang dulu juga memainkan politik kotor ketika mereka berkuasa. Mereka lupa, rakyat tidak bodoh. Rakyat bisa melihat siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa berteriak. Lalu, di tengah semua kebisingan ini, muncullah Luhut. Seperti biasa, Luhut tidak banyak berbasa-basi. Dia hanya menyampaikan satu hal sederhana yang menohok banyak orang. Jangan terlalu nyinyir, lihat dulu kerja Jokowi selama 10 tahun. Dan ini adalah tamparan keras bagi mereka yang selama ini sibuk menyerang tanpa dasar. Luhut tahu Jokowi bukan manusia sempurna. Tapi dia juga tahu bahwa Jokowi sudah bekerja lebih dari kebanyakan pemimpin lainnya. Luhut juga tahu bahwa politik tidak bisa dimainkan dengan emosi semata. Harus ada keseimbangan antara kritik dan apresiasi. Itulah bedanya Luhut dengan para pengamat politik yang hanya bisa bersuara di media sosial. Nah, sekarang kita masuk ke Prabowo. Banyak orang berharap Prabowo akan melawan Jokowi. Banyak yang berpikir, begitu Prabowo menang, dia akan menjaga jarak dari Jokowi dan membuat kebijakan yang berlawanan. Tapi apa yang terjadi? Prabowo justru semakin dekat dengan Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo bukan politisi bodoh. Dia tahu bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh besar di masyarakat. Dia tahu bahwa rakyat masih melihat Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil. Dan yang paling penting, Prabowo tahu bahwa politik itu soal kontinuitas, bukan dendam. Inilah yang gagal dipahami oleh mereka yang sibuk berfantasi tentang perang politik antara Jokowi dan Prabowo. Pada akhirnya, politik bukan soal siapa yang paling keras berteriak, bukan soal siapa yang paling banyak menghujat. Politik adalah soal siapa yang benar-benar bekerja. Luhut tahu ini, Jokowi tahu ini. Dan sekarang, Prabowo juga mulai menunjukkan bahwa dia memahami ini. Sementara itu, para pengamat yang sok pintar, para profesor yang merasa paling cerdas, dan para tukang nyinyir yang tidak pernah puas akan terus berbicara. Tapi sejarah tidak akan mencatat mereka. Sejarah hanya akan mencatat mereka yang benar-benar berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Dan itu bukan orang-orang yang bisanya cuma nyinyir di media sosial. Kalau kita lihat ke belakang, ada satu pola yang selalu berulang dalam politik Indonesia. Orang yang kerja nyata selalu dihujat. Orang yang cuma berteriak selalu merasa paling benar. Ini bukan hal baru. Dari zaman Soekarno, Soeharto, sampai reformasi, polanya sama. Yang turun ke lapangan, yang membangun jalan, yang berhadapan langsung dengan rakyat, selalu jadi sasaran tembak. Tapi yang menarik, mereka yang paling banyak bicara justru yang paling sedikit berkontribusi. Jokowi sudah membangun ribuan kilometer jalan, bendungan, pelabuhan, bandara. Jokowi sudah mengubah wajah infrastruktur Indonesia. Jokowi sudah membawa Indonesia ke panggung global. Lalu, yang mencaci maki Jokowi selama ini, prestasinya apa? Ada jalan yang mereka bangun? Tidak. Ada kebijakan yang mereka buat dan berdampak besar? Tidak. Ada kontribusi yang jelas ke negara? Tidak. Yang ada hanya ocehan, kritik tanpa solusi, dan teori-teori kosong yang cuma bisa dibahas di seminar atau Twitter. Inilah yang bikin Luhut geram, karena politik itu bukan seminar filsafat. Karena politik itu bukan soal siapa yang paling pintar berdebat. Karena politik itu bukan soal siapa yang paling keras berteriak. Politik itu soal siapa yang benar-benar berbuat sesuatu. Dan di Indonesia saat ini, Jokowi adalah salah satu yang paling banyak berbuat. Jadi pertanyaannya,
kenapa ada orang yang sangat membenci Jokowi? Jawabannya sederhana. Karena Jokowi tidak bermain dengan cara lama. Jokowi tidak punya beban masa lalu. Dia bukan bagian dari elit politik lama yang terbiasa bagi-bagi kue kekuasaan. Jokowi membangun tanpa harus tunduk pada oligarki lama. Jokowi mengambil keputusan tanpa harus minta izin dari kelompok tertentu. Jokowi mendobrak sistem yang selama ini membuat negara ini jalan di tempat. Dan itulah yang membuat banyak orang tidak nyaman. Para elit lama merasa tersingkir. Para pengamat politik kehilangan relevansi. Para akademisi yang terbiasa menggurui jadi kebingungan. Karena selama ini, mereka mengira bahwa mereka adalah pusat dari politik Indonesia. Mereka pikir politik hanya bisa dijalankan oleh mereka yang merasa paling cerdas. Lalu tiba-tiba, datang seorang Jokowi yang bukan siapa-siapa. Lalu tiba-tiba, Jokowi memimpin dengan cara yang tidak mereka pahami. Lalu tiba-tiba, Jokowi membangun Indonesia lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dan itu membuat mereka panik. Karena kalau Jokowi berhasil, maka teori-teori mereka selama ini terbukti tidak berguna. Dan sekarang, setelah 10 tahun Jokowi berkuasa, mereka semakin kehilangan pegangan. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Prabowo sudah terpilih. Lalu apa? Apakah dia akan melanjutkan kerja Jokowi? Ataukah dia akan mundur ke belakang dan kembali ke cara lama? Jawabannya sudah mulai terlihat. Prabowo memilih melanjutkan. Dia tidak gegabah mengambil langkah populis hanya untuk menyenangkan kelompok tertentu. Dia tetap berpegang pada kebijakan yang sudah terbukti berhasil. Dan yang lebih penting, dia memahami bahwa kebencian ke Jokowi adalah jebakan. Karena faktanya, rakyat masih mencintai Jokowi. Dan bagi Prabowo, melawan Jokowi hanya akan menjadi kesalahan fatal. Tapi tentu saja, ini tidak akan membuat para tukang nyinyir berhenti. Mereka akan terus mencari cara untuk menyerang. Mereka akan terus memelintir narasi. Mereka akan terus membangun persepsi bahwa Jokowi adalah masalah, bukan solusi. Tapi mereka lupa satu hal. Politik bukan hanya soal opini. Politik adalah soal bukti. Dan hingga saat ini bukti menunjukkan bahwa Jokowi sudah mengubah Indonesia. Dalam politik, ada dua jenis orang. Mereka yang benar-benar bekerja dan meninggalkan warisan. Mereka yang hanya bicara tapi tidak melakukan apa-apa. Jokowi, suka atau tidak, masuk dalam kategori pertama. Dan mereka yang hanya bisa menghina, nyinyir, dan mencaci maki, mereka akan tenggelam dalam sejarah. Karena pada akhirnya sejarah hanya mencatat mereka yang berbuat, dan bukan mereka yang hanya bisa berteriak. Sekarang mari kita bedah satu hal yang bikin banyak orang panas. Profesor, intelektual, dan pengamat yang katanya cerdas, tapi ternyata dungu. Ini bukan sembarang omongan. Luhut nggak mungkin sembarangan lempar kata-kata tanpa alasan. Kalau dia sampai bilang begitu, berarti ada sesuatu yang memang harus disorot. Jadi, siapa sebenarnya yang dimaksud? Apakah semua profesor? Tentu tidak. Apakah semua intelektual? Jelas tidak. Yang disorot di sini adalah mereka yang mengaku intelektual, tapi kerjanya cuma nyinyir tanpa kontribusi nyata. Coba perhatikan pola mereka. Ketika Jokowi membangun infrastruktur, mereka bilang itu sia-sia. Ketika Jokowi memperkuat hubungan internasional, mereka bilang itu pencitraan. Ketika Jokowi membawa investasi masuk, mereka bilang Indonesia dijual ke asing. Apapun yang Jokowi lakukan, selalu salah di mata mereka. Tapi ketika ditanya apa solusi mereka, jawabannya kosong. Mereka cuma bisa menulis opini panjang di media. Mereka cuma bisa berkoar di seminar dan podcast. Mereka cuma bisa bicara soal teori tanpa pernah benar-benar turun ke lapangan. Lalu mereka merasa lebih pintar dari orang yang benar-benar bekerja. Itulah kenapa Luhut bilang dungu. Karena dungu bukan berarti bodoh dalam akademik. Dungu adalah ketika seseorang merasa paling tahu segalanya, tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. Luhut bukan orang sembarangan. Dia sudah makan asam garam politik dan birokrasi sejak lama. Dia tahu bagaimana sistem ini bekerja. Dan dia tahu, ada orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan pemerintahan tanpa peduli pada kebenaran. Mereka tidak peduli apakah kebijakan Jokowi baik atau tidak. Mereka tidak peduli apakah pembangunan itu bermanfaat atau tidak. Mereka hanya peduli satu hal, asal Jokowi gagal. Bahkan setelah Jokowi selesai, pola ini masih berlanjut. Mereka kini mulai mencari cara untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo, bahkan sebelum dia benar-benar mulai bekerja. Dan ini bukan kritik yang membangun, ini murni kebencian.
Karena kalau benar mereka peduli pada Indonesia, mereka akan memberikan solusi, bukan sekadar menghina. Dari semua ini ada satu hal yang harus kita catat baik-baik. Dalam politik, opini bisa dimanipulasi, tapi fakta tidak bisa dibantah. Jokowi tidak menang karena dia jago debat. Jokowi tidak sukses karena dia hebat berteori. Jokowi sukses karena dia membangun sesuatu yang nyata. Inilah yang membedakan pemimpin sejati dengan para tukang nyinyir. Pemimpin bekerja, tukang nyinyir hanya bicara. Dan kalau ada yang merasa tersinggung dengan pernyataan Luhut, mungkin mereka memang bagian dari kelompok yang dimaksud. Kalau kita mundur ke belakang, apa yang paling sering dikatakan para profesor dan intelektual yang sekarang disebut dungu itu? Jokowi nggak paham ekonomi. Ternyata ekonomi Indonesia tumbuh stabil, bahkan di tengah pandemi. Jokowi boneka oligarki. Faktanya Jokowi malah bikin regulasi yang merugikan oligarki lama dan menciptakan pemain-pemain baru. Jokowi jual negara ke Cina, padahal investasi dari Jepang, Eropa, dan Amerika juga masuk besar-besaran. Mereka teriak keras, tapi realitanya Jokowi tetap melaju. Lalu sekarang, ketika mereka disebut dungu, mereka marah. Lucu. Mereka boleh punya gelar akademik setinggi langit, tapi kalau pemikirannya cuma berbasis kebencian, apa bedanya dengan orang awam yang cuma bisa nyinyir di warung kopi? Jangan salah paham, kritik itu penting. Tapi kritik yang membangun, bukan kritik asal bunyi. Sederhana, karena Jokowi membuktikan semuanya dengan kerja. Mereka teriak, infrastruktur nggak berguna. Jokowi lanjut bangun jalan, bendungan, bandara. Mereka teriak, utang negara makin besar. Jokowi bawa investasi masuk untuk bayar utang dengan hasil nyata. Mereka teriak, Jokowi presiden gagal. Dunia justru mengakui keberhasilannya. Omongan mereka tumbang di hadapan bukti. Dan sekarang Prabowo akan melanjutkan. Mereka pasti akan nyinyir lagi. Mereka pasti akan menuduh ini itu lagi. Tapi ujung-ujungnya, realitas akan membungkam mereka. Luhut nggak perlu membungkam siapa-siapa. Jokowi juga nggak perlu membantah mereka satu persatu. Karena yang membungkam mereka adalah fakta. Mereka boleh bicara keras, mereka boleh merasa paling pintar, mereka boleh menghina Jokowi dan para pendukungnya, tapi pada akhirnya yang bekerja selalu menang atas yang cuma bisa bicara. Dan bagi mereka yang masih merasa sakit hati dengan ucapan Luhut, ada satu pertanyaan sederhana. Kalau kalian memang lebih pintar, mana hasil nyatanya? Silakan jawab. Atau lebih baik diam, sebelum realitas kembali membungkam.